adalah mabni. Kalau di Jurumiyah dikatakan majzum, jazm. Sementara dalam ulama yang lain mengatakan bahwa fi'il amr adalah mabni. Nah, terus bagaimana kita mensikapi hal ini yang seolah-olah kontradiksi? Yaitu yang satu bilang mabni, yang satu bilang jazm. Karena perlu kita ketahui istilah jazm, istilah rofa, istilah nasab dan istilah khafd itu merujuk untuk kata-kata yang mu'rab. Kata-kata yang mu'rab. Jadi kata-kata yang disebut jazm, yang disebut khafd, yang disebut rofa dan disebut nasab itu untuk deskripsikan kata-kata yang mu'rab, artinya kata-kata yang bisa berubah dari rofa, bisa berubah dari nasab, bisa berubah jadi jazm, bisa berubah jadi khafd. Sementara mabni dia nggak menerima istilah empat yang tadi. Kalau mabni ya nggak bisa jazm, mabni nggak bisa rofa, mabni nggak bisa khafd, mabni nggak bisa rofa. Nah, maka ini seolah-olah kan berarti bertentangan. Di Jurumiyah dikatakan wal amru majzum abadan. Sementara nahwu yang lain mengatakan fi'il amr itu mabniyun abadan, mabni selama-lamanya. Maka bagaimana kita mensikapi ini? Mensikapinya adalah dengan cara mengkombinasikan keduanya. Kita gabungkan antara dua-duanya. Berarti kita katakan fi'il amr itu dia mabni dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari. Kita gabungkan dua kutub tadi. Di fi'il amr mabni, betul, kita ambil sebagai mabni. Terus gimana lanjutannya? Dia mabni seperti dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari, dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari. Dan kita waktu di pertemuan terakhir kita telah mengulas lagi bahwa fi'il mudhari jazmnya itu dengan tiga hal. Pertama dengan sukun, yang kedua dengan hadfu harfil ain, dan yang ketiga dengan hadfun nun, dengan menghapus huruf nun. Nah, maka nanti fi'il amr dia mabninya dengan tiga hal tadi, yaitu ada yang mabniyun ala sukun, mabni dengan sukun, ada yang mabniyun ala hadfi harfil illah, ada yang mabni dengan cara dihapus huruf illatnya, dan ada juga yang mabniyun ala hadfin nun, yaitu di mabni dengan cara dihapus huruf nunnya. Nah, berarti kita gabungkan keduanya. Fi'il amr dia mabni dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari. Maka jika kita pahami hal ini, kita nggak akan bingung masuk Jurumiyah dibilang jazm. Namun kita belajar nahwu yang lain, fi'il amr pasti mabni, kita nggak bingung. Maka kita gabungkan. Fi'il amr adalah selalu mabni. Gimana mabninya? Dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari. Dan perlu kita ketahui dari ilmu sharaf, bahwa fi'il amr itu dari ilmu sharaf bahwa fi'il amr ini diambil dari sebagian fi'il mudhari. Ya, diambil dari sebagian fi'il al-mudhari, dari sebagiannya aja. Jadi fi'il mudhari lebih besar, lebih banyak daripada fi'il apa saja, yaitu diambil dari fi'il mudhari yang domir mukhatab saja, domir mukhatab. Artinya fi'il amr hanya berisikan satu domir anta, kemudian antuma, kemudian antum, kemudian anti, kemudian antuma, terakhir antunna. Dia hanya mengambil fi'il mudhari yang mukhatab saja. Nah, maka nanti kita hanya fokus pada jazmnya fi'il mudhari yang berdomir mukhatab. Kita hanya fokus pada jazmnya fi'il mudhari yang domir apa? Mukhatab. Yang domir anta, domir antuma, domir antum, domir anti, domir antuma, domir antum. Nah, kita ulang lagi cara buat fi'il
amar dari fi'il mudhari. Misalnya tajlisu. Misalnya tajlisu. Waktu itu kita bahas di pelajaran shorof. Pertama, cara buat fi'il amar dari mudhari diapain? Dibuang. Kemudian kalau dia domirnya anta, maka ujungnya dirubah jadi sukun. Kemudian yang ketiga ditambahin apa? Ditambahkan hamzah wasol. Ditambahkan hamzah wasol. Dan harokat hamzah wasol ini mengikuti harokat dari ain. Kalau ain fiilnya kasrah atau fathah, maka nanti hamzah wasolnya kasrah. Kalau huruf ain fiilnya dhammah, maka hamzah wasalnya dhammah. Maka tadrisu fi'il amrnya berubah menjadi nah, itu semua fi'il amr ini diambil dari fi'il mudhari yang dia domir mukhafadah. Berarti nggak usah kemana-mana nanti, atau nggak usah ke yang domir ghaib, ghaibah, dan domir mutakallim. Tapi khusus apa? Khusus domir yang mukhafadah. Jelas, ini prolog kita dari fi'il amr yang dia itu tadi disebutkan mabninya dengan tanda seperti jazmnya fi'il mudhari. Berarti nanti fi'il amr jazmnya mabninya ada 3 keadaan. Ada berapa? 3 keadaan. Karena jazmnya fi'il mudhari tadi ada berapa? 3. Tadi ada yang jazm dengan sukun, ada jazm dengan billah, dan ada jazm dengan huruf nun. Maka fi'il mudhari fi'il amr mabninya juga ada 3. Namun khusus fi'il amr ini tanda mabninya atau kondisi mabninya dia ada 4, ada tambahan 1, yaitu nanti ada yang mabniyun ala fathih, ada yang mabni dengan fathah. Kapan dia mabni dengan fathah? Yaitu nanti ketika fi'il amr bersambung dengan nun taukid. Bersambung dengan nun taukid. Misalnya ijlis, duduklah. Tapi kalau benar-benar nyuruh duduk, maka tambahkan nun taukid, baik yang khafifah atau saqiyah. Jadi ijlisan atau ijlisan. Nah, maka dia harus selalu mabniun ala fathih. Ijlisan. Nah, itu nanti kita bahas. Nanti ada berapa dia? Ada 4. Kita ulangi lagi bahwa fi'il amr dia mabniun abadan. Dia fi'il amr merupakan fi'il yang mabni selama-lamanya. Mabninya ada berapa? Yaitu ada arba'ati ahwalin. Ada berapa? Ada ahwal. Ya, ada yang mabniun ada as-sukun. Mabniun ala sukun. Kedua, ada yang mabniun hadfi illah. Yang ketiga ada yang hadfi nun. Kemudian yang keempat ada mabniun ala fathhi. Dokternya kelihatan nggak? Kamu tak kelihatan? Tak boleh. Soal space-nya kecilnya. Jadi ada 4 keadaan mabninya fi'il amr. Ada yang mabni dengan sukun, ada yang mabni dengan hapus huruf illah, ada yang menghapus huruf nun, dan ada yang dengan fathah. Kapan? Satu-satu kita bahas sekarang. Kapan dia sekarang yang mabniun ala sukun? Kapan yang dia mabni dengan sukun? Yaitu kaidahnya atau syaratnya ada 2. 1, idza kana sahihal akhiri.
Apa syarat pertama? Dia mabni dengan sukun tidak akan sahihal akhir. Ketika fi'il mudhari'nya sahih akhir. Artinya dia bukan fi'il mu'tal. Bukan fi'il mu'tal. Formula ada berapa Pak Darto? 3 apa saja Pak? Alif, waw dan ya. Itu syarat pertama. Jadi kalau dia mau mabni dengan sukun, maka fi'ilnya itu harus sahihal akhir. Fi'il sahih akhir. Syarat kedua adalah walam yattasil bihi syai'un. Walam yattasil bihi atau bisa juga bi akhirih syai'un, yaitu akhir fi'il tersebut lam yattasil, belum bersambung syai'un dengan sesuatu apapun, dengan sesuatu apapun. Pokoknya masih polos, masih bersih, nggak ada apa-apa. Nah, maka jika dua syarat ini terpenuhi, maka fi'il amrnya itu harus mabniun 'ala sukun. Pak Rizky masih ingat makna syai'un apa saja? Syai'un ada 5. Yang pertama yaitu nun niswa. Yang kedua nun taukid. Aliful isnain. Waw jamaah. Dan ya mukhotobah. Jadi tiganya itu adalah tanda bagi af'al al-khamsah. Alif, isnain, waw jamaah dan ya mukhotobah. Jadi tanda untuk af'al al-khamsah. Adapun sisanya lagi 2, ini berkaitan dengan nun. Yang satu nun niswah dan yang kedua adalah nun taukid. Nah, ketika fi'il amr dia bersih dengan 5 ini atau tidak bersambung dengan 5 tadi dan dia sahih akhir, maka dia mabninya dengan apa? Sukun. Mabninya dengan sukun. Mabninya dengan sukun. Misalnya ijlis, ya Muhammad. Ijlis ya Muhammad. Fokus kita pada kalimat ijlis. Ijlis ini fi'il madhi atau mudhari' apa sebenarnya? Ijlis itu fi'il mudhari. Apa nahi? Bukan, perintah Ustaz. Fi'il amr. Iya. Jangan ngomong atau Ijlis ini fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Pokoknya mukanya kosong. Dekat lagi sekarang. Cuma matanya kosong. Dekat lagi sih. Dekat lagi kan, dulunya kan jauh. Kalau sekarang nggak kelihatan terang lagi sekarang. Ijlis itu fi'il apa ya Pak? Nah, 2 syarat ini terpenuhi. Satu, dia sahihal akhir. Artinya huruf terakhirnya ini bukan huruf illat, bukan huruf illat, dia huruf sin. Kemudian syarat kedua, walam yattasil bi akhirih syai'un, belakangnya terbebas atau belum bersambung dengan sesuatu apapun. Nah, maka dia wajib kita katakan mabniyun 'ala sukun. Sehingga kalau kita mau i'rab, ijlis ya Muhammad, ijlis fi'il amrin. Ingat kalau fi'il amr susunannya mudhaf ilaih. Kalau madhi mudhari susunannya na'at man'ut, al fi'lul madhi. Kalau mudhari al fi'lul mudhari'u. Dua-duanya na'at man'ut. Tapi kalau fi'il amr dia susunannya apa? Mudhaf ilaih. Sehingga kita baca fi'lul amri. Fi'lul amri. Atau mau tanpa alif lam berarti fi'lul amrin. Dia susunannya itu amri. Jadi kalau mau kita i'rab ijlis tadi fi'lul amri atau boleh fi'lul amri. Kemudian mabniyun 'ala sukun. Mabniyun 'ala sukun. Terus kemudian karena dia nggak ada statusnya, nggak ada susun, nggak ada posisinya, maka kita katakan la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi ijlis fi'lul amri
mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Ingat, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Nggak mungkin fi'il yang nggak ada fa'ilnya, nggak mungkin. Nah, nanti kita akan bahas bahwa fa'il itu ada dua. Fa'il ada berapa? Ada dua. Ada fa'il yang kelihatan, ada fa'il yang tidak kelihatan. Jadi dia kelihatan di kalimat dan ada juga yang tidak kelihatan di kalimat. Di antara fi'il yang fa'ilnya nggak kelihatan di kalimat adalah contoh seperti fi'il amr. Contoh seperti fi'il amr. Maka kalau kita katakan fi'il amr fa'ilnya apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Atau nanti lah itu intinya dia punya fa'il. Namun fa'ilnya kalau fi'il amr dia selalu mustatir. Fa'ilnya apa? Mustatir, artinya tidak kelihatan. Fa'ilnya tidak kelihatan. Ya, jadi sementara kita i'rab Iblis fi'lul amri Mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Pak Iman, kenapa Iblis tadi mabninya dengan sukun? Ijlis mabni dengan sukun, yang pertama karena dia belum bersambung dengan segala sesuatu, atau dia tidak bersambung dengan huruf ilah. Gimana kalimatnya? Satu, ulangi. Kenapa dia akhiri dengan sukun? Karena dia belum bersambung dengan huruf ilah. Pertama, Bersambung di akhirnya tidak terdapat huruf sofi atau tidak Bukan. terdapat huruf ilah. Yang kedua yaitu dia belum bersambung dengan sesuatu apapun. Ya, jadi huruf ilat redaksinya itu bukan bersambung, tapi terdapat. Karena huruf ilat itu bukan huruf tambahan, tapi memang huruf asli yang ada pada fi'il. Cuman memang keadaannya dia huruf ilat. Maka jangan kita katakan bersambung dengan huruf ilat, karena kalau bersambung ini asli, terus ada tambahan. Nah, ketika disebut bersambung berarti kan huruf ilat itu tambahan, padahal bukan. Maka kita katakan satu karena diakhiri huruf ilat, baru yang kedua belum bersambung dengan sesuatu apapun. Ini fi'il amar yang pertama yaitu yang mabniun ala sukun. Jika idza kana sahihan wa lam yattasil bi akhirihi syai'un atau bi akhirihi syai'un. Ada dua syarat kapan dia fi'ilnya ini mabniun ala sukun. Ada berapa syarat ya? Ada dua. Satu, Idza kana sahihal akhir, yaitu ketika fi'ilnya ini fi'il sahih akhir. Apa sahih akhir? Yaitu akhirnya bukan huruf ilah. Syarat kedua adalah tasil di akhirihi syai'un. Dan belakangnya belum tersambung dengan sesuatu apapun. Ini dua syarat sehingga sebuah fi'il bisa mabni dengan apa? Sukun. Ya, baik, mau diulangi. Fi'il amar selalu mabni dan mabninya ada empat. Fi'il amar selalu mabni dan fi'il mabninya ada empat. Yang pertama mabni ala sukun, yang kedua mabni ala hasbil harfil ilah, yang ketiga mabni ala hasbil nun, yang keempat mabni ala fathih. Ya, kapan yang mabni dengan sukun? Mabni ala sukun yaitu harus memenuhi dua syarat. Yang pertama ketika huruf akhirnya itu huruf sahih akhir atau bukan huruf ilat. Dan yang kedua yaitu tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Jelas. Jika di i'rab maka
maka misal ijlis ya Muhammad, ijlis fi'lul amri mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian sebelum kita lanjut, yang mabni dengan sukun, ini keadaan fi'il amr yang asli. Keadaan fi'il amr yang apa? Asli. Artinya nanti ketika kita mau i'rab, setelah kita katakan fi'il amri mabniun ala sukun, setelah kita sebutkan itu, dan dia nggak perlu diberikan alasan kenapa dia dengan sukun, nggak usah. Berarti langsung aja la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa nggak perlu dikasih alasan? Karena dia fi'il yang asli. Berbeda dengan tiga setelahnya. Kalau tiga setelahnya, setelah dikatakan fi'lul amri nanti mabniun ala hadfi harfil illah. Kenapa? Nanti sebutin misalnya. Karena dia fi'il sahih, karena dia fi'il mu'tal akhir. Atau ini misalnya mabniun ala hadfin nun. Nah, jangan langsung la mahalla lahu minal i'rab, tapi disebutkan dulu. Misalnya alasannya litisalihi biwawil jama'ah, atau litisalihi biya'il khatabah, litisalihi bi alifil isnain, baru la mahalla lahu minal i'rab. Juga sama, karena bukan keadaan fi'il asli, maka setelah kita katakan mabniun ala al-fathi, jangan langsung la mahalla, tapi disebutkan dulu alasannya. Kenapa dia pakai fathah? Nanti kita katakan misalnya litisalihi binunit tauhid. Jadi yang dengan sukun, ingat ini adalah fi'il amr keadaan asli. Sehingga ketika dia di-i'rab, setelah dikatakan mabniun ala sukun, dan mau usah dikasih alasan, langsung aja la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau yang nanti ketiganya, dia selalu dikasih alasan. Ya, kita lah selalu memberikan alasan. Iya, ini tambahan. Jadi kalau yang sukun itu fi'il amr yang asli. Ya, kalau nanti dalam i'rab diberikan alasan kenapa dia dengan sukun. Pertama, dia harus fi'il sahih akhir, artinya fi'il yang terbebas dari huruf illah. Yang kedua, dia juga tidak bersambung akhirnya dengan satu apapun. Kemudian fi'il amr pada saat dia mabni sukun ini dalam kondisi asli. Tapi pada saat fi'il amr di mabni dengan cara menghapus huruf illah atau menghapus nun atau dengan mabni dengan fathah, maka saat meng'irab harus disebut alasannya. Pada saat asli fi'il amr ini di'irab dengan misalkan ijlis ya Muhammadu, ijlis fi'il amrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamiru mustaqirun wujuban laqiruhu anta. Cukup sampai situ. Tapi pada saat dia mengi'rab dengan menghapus huruf illah, harus disebutkan alasannya. Misalnya huruf yang dibuang itu huruf waw, maka harus disebut fi'lu amrin mabni ala hadfi harful illah al-wawu misalnya, atau al-alif atau al-ya'u, baru disebut la mahalla lahu minal i'rabi. Udah selesai. Ini sedikit rumit dan perlu pemahaman yang lebih utuh dari kita. Kuncinya adalah antum perlu memahami dulu bentuk asli fi'ilnya ketika kita ingin bisa mengi'rab kata tersebut.
Jadi kita harus tahu dulu bentuk katanya aslinya seperti apa untuk kita bisa mengi'rab kata tersebut. Nah, kunci untuk mengetahui huruf ilat apa yang dihapus, kuncinya adalah lihat harokat huruf terakhir yang zohir, yang kelihatan. Lihat apa? Harokat huruf terakhir yang zohir itu. Misalnya ada kata ittaqillah. 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 Atau wa'fu anhum misalnya. Atau misalnya fatawalla anhum. Kuncinya untuk kita bisa mengetahui huruf ilat apa yang dihapus, gimana caranya? Kita lihat ke harokat huruf terakhir yang zohir. Maksudnya apa yang zohir? Yang kelihatan ini huruf terakhirnya apa? Meskipun yang nanti qaf terhitung bukan huruf terakhir, fa terhitung bukan huruf terakhir, lam bukan terhitung sebagai huruf terakhir. Kenapa? Karena aslinya di sini ada huruf yang dihapus. Berarti kalau aslinya ada yang dihapus, ya berarti ini bukan huruf terakhir. Nah, maka lihat di harokat huruf terakhir secara zahir. Apa maksudnya? Yaitu kalau huruf terakhirnya di sini kasrah, berarti yang dihapus adalah huruf ya. Yang dihapus berarti huruf ya. Maka ittaqi asalnya adalah tapi asalnya tapi terus wa'fu akhirnya dhamma, berarti asal huruf yang dihapus adalah huruf apa? Huruf waw. Ya waw, berarti asalnya wa'fu itu adalah yaitu ada waw yang dihapus. Ini huruf ya, ini huruf waw. Sementara tawalla, fa itu artinya maka, fil asalnya tawalla. Nah, karena dia fathah, berarti huruf yang dihapus adalah huruf alif. Sehingga tawalla asalnya apa? Asalnya tawalla. Namun ini alifnya alif bengkok. Tawalla. Intinya kalau dia fathah berarti huruf setelahnya adalah huruf alif, yang dihapus adalah huruf alif. Pertama ini, kita harus tahu huruf apa yang dihapus. Gimana caranya? Yaitu kita ketahui dari harokat huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya kasrah, berarti yang dihapus adalah huruf ya. Kalau yang dihapus huruf waw, kalau yang harokat terakhirnya dhamma, berarti yang dihapus huruf waw. Kalau yang harokat terakhirnya fathah, berarti yang dihapus adalah huruf alif. Nah, khusus alif tadi mau alif lurus atau bisa juga alif bengkok. Nah, sehingga untuk bisa memahami nanti dia tanda mabninya dengan apa, setelah kita katakan mabniyun ala hadfi harfil illah, atau harus sebutkan hurufnya apa. Wa huwa al-wawu, wa huwa al-ya'u, wa huwa al-alif. Harus disebutin hurufnya. Nah, dari mana caranya untuk bisa mengetahui nyebutin hurufnya? Yaitu dari harokat huruf terakhir. Intinya ini dulu yang bisa kita pahami. Jadi kalau mau mengetahui huruf terakhir dari fi'il mu'tal yang dihapus, gimana caranya? Harokat terakhir. Lihat dari huruf harokat terakhir. Kalau kasrah berarti yang dihapus huruf Kalau dhammah berarti yang dihapus waw. Kalau alif, kalau fathah berarti yang dihapus adalah huruf alif. Ada gambaran Pak? Gimana Syahriarto cara mengetahui huruf yang dihapus? Untuk mengetahui fi'il mu'tal yang dihapus atau fi'il amr yang mu'tal yang dihapus, yaitu dengan cara melihat harokat huruf terakhir secara zahirnya.
Misalnya fi'il amr ittaqi yaitu huruf terakhirnya itu huruf kasroh, maka huruf yang dihapus yaitu huruf ilat yang iya. Kemudian apabila yang huruf terakhirnya berharokat dhammah, maka huruf ilat yang dihapus yaitu huruf waw. Kemudian ketika huruf terakhirnya berharokat fathah, maka huruf ilat yang dihapus yaitu huruf alif. Ini prolog sebelum kita masuk ke tanda ini dengan hadfi harfil illah, yaitu idza kana mu'tallal akhir. Seperti tadi, kalau yang mabni dengan sukun idza kana sahihal akhir. Kalau yang dihapus huruf illah yaitu idza kana mu'tallal akhir. Mu'tallal akhir, yaitu ketika dia merupakan fi'il mu'tal akhir. Apa fi'il mu'tal akhir? Yaitu yang huruf terakhirnya adalah huruf illah. Tadi contohnya ittaqi, wa'fu, walla, namanya fi'il mu'tal akhir. Nah, inilah yang nanti ketika mabni di fi'il amr, mabni dengan dihapus huruf illah. Apa contohnya? Contohnya sudah disertakan di situ. Ittaqillaha. Ya, ittaqillaha. Ittaqillaha, ittaqi itu fi'il amr. Sekarang dia mabni dengan apa? Kita katakan mabninya ala hadfi harfil illah. Mabni dengan apa? Dengan hadfi harfil illah. Ini contoh yang mabni dengan sukun. Afwan, mabni dengan menghapus huruf illah. Itu kapan dia dihapus huruf illatnya? Ketika idza kana mu'tallal akhir. Ketika fi'il tersebut adalah fi'il mu'tal akhir. Ketika fi'il mu'tal akhir yang huruf terakhirnya huruf illah. Terakhirnya huruf illah. Apa contohnya? Contohnya ittaqillaha. Contohnya ittaqillaha. Sebelum kita i'rab, Andre diulangi Pak. Yang kedua, fi'il amr yang kedua yang fi'il amr yang kedua yang mabni dengan menghapus huruf illah. Fi'il amr yang kedua menghapus alif illah itu dilihat harokat pada huruf terakhir secara jelas. Ya. Nah, apabila harokat huruf terakhirnya berharokat kasroh, maka huruf ilah yang dihapus adalah huruf ya. Apabila contohnya ittaqillah, maka aslinya adalah ittaqi. Ya. Yang kedua, contohnya apabila harokat terakhir berharokat dhammah, maka huruf ilah yang dihapus adalah huruf waw. Contohnya wa'fu, pada aslinya adalah ufu. Ketiga, apabila huruf ilahnya berharokat fathah, maka huruf ilah yang dihapus adalah alif. Kapan fi'il amr mabni dengan menghapus huruf illah? Kapan? Yaitu Idza tidak karena harfi tidak karena ya, tadi kalau yang sukun idza kana sahihal akhir. Yang mu'tal, kalau yang dihapus berarti idza kana mu'tallal akhir. Ketika idza kana mu'tallal akhir, ketika dia fi'il mu'tal akhir. Sekarang kita sama, yaitu disebutkan dulu. Misalnya ittaqillaha.
ittaqi fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah. Fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah. Nah, ketika dia selain sukun nggak boleh berhenti di situ saja, harus ada rinciannya atau ada alasannya. Nah, di sini perlu rincian. Huruf illah yang dihapus apa? Maka ittaqi kita katakan fi'lu amri mabniun ala harfi harfil illah wa huwa al-ya'u. Al-tambahan apa? Wa huwa al-ya'u. Wa huwa al-ya'u. Dia dikasih tambahan huruf ilahnya apa yang dihapus. Kita katakan wa huwa al-ya'u. Dari mana kita tahu? Kita katakan wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ini kita i'rab di sini. Atau kita tambah dulu kapan dia mabni dengan hasfu harfil illah, yaitu pada kana mu'tallal akhir. Ketika dia fi'il mu'tal akhir. Nah, gimana cara i'rabnya? Kita tambahkan di sini cara i'rabnya ittaqi. Kita katakan dia fi'lu amrin. Fi'il amr apa? Mabni atau mu'rab? Mabniyun. Disebutkan mabninya dengan apa? Mabniyun ala hadfi harfil illah. Dihapus huruf illatnya. Kemudian disebutkan apa huruf illatnya? Wa huwa al-ya'u. Seperti yang tadi kita sebutkan, wa huwa al-ya'u. Dari mana kita tahu wa huwa al-ya'u? Yaitu wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Apa maksudnya wal kasratu qablaha? Yaitu kasrah yang ada qablaha, yang ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Qablaha sebelumnya. Ini kembali ke mana? Ya, kembali ke huruf ya ini. Kembali ke huruf ya. Wal kasratu qablaha artinya wal kasratu qabla ya. Kasrah yang ada sebelum huruf ya, berarti yang ada di kata ittaqi. T-nya ini wal kasratu qablaha, kasrah yang ada di huruf sebelum ya, dalilun 'alaiha, mengindikasikan atau ciri 'alaiha. Hanya kembali ke mana? Iya. Iya, lagi-lagi kembali ke huruf ya. Dalilun 'alaiha itu mengindikasikan atau menjadi tanda bagi huruf ya, menjadi tanda bagi huruf ya. Apa tambahannya? Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Huruf kasrah yang ada sebelumnya, sebelum apa? Sebelum huruf ya dihapus, merupakan dalilun tanda 'alaiha, atas adanya huruf ya. Itu menjadi tanda adanya huruf ya. Berarti nanti kalau waw, kalau ini waw kita katakan wa dhammatu qablaha. Kalau waw berarti apa? Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Kalau yang dihapus alif, kalau yang dihapus alif wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Jadi harus disebutkan rinciannya. Kenapa kita tahu huruf ya? Kenapa kita tahu huruf waw yang dihapus? Kenapa kita tahu alif yang dihapus? Nah, ada keterangan penting ini, yaitu tambahan wal kasratu qablaha, wal dhammatu qablaha, wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Jadi huruf kasrah,
huruf harokat kasroh, harokat fathah, harokat dhammah merupakan tanda bagi huruf yang dihapus tadi. Lalu setelahnya dikatakan la mahalla lahu minal i'rab. Lalu dikatakan la mahalla lahu minal i'rab. Kita ulangi sekali lagi, ittaqillaha, ittaqi fi'lun amrun mabniun ala harfi al-illah fi harfil illah wa al-ya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha la mahalla lahu minal i'rab. Bapak Romi, ittaqillaha artinya Ittaqillaha fi'lul amri Ittaqillaha Ittaqi fi'lul amrin mabniun ala hadfi harfi illah ya. wa huwa ya'u wa huwa ya'u wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha la mahalla lahu minal i'rabi. Kalau resmi ittaqillah Masih yang ya Ustaz. iya Mas, mau diganti lagi. Itu dulu ya. Ittaqillaha, ittaqi fi'lun amrin mabniun ala hadfi harfil illat wa huwa al-ya'u wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha la mahalla lahu minal i'rab. Masya Allah. Ya, berarti ini yang dengan ya. Kalau kita ganti misalnya dengan contoh yang dengan dogma. Ya, contoh kalimatnya berarti wa'fu anna wa'fir lana anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, berarti contohnya wa'fu Anna di akhir surat Al-Baqarah kan wa'fu anna dan maafkanlah kami. Berarti mau i'rabnya gimana nih wa'fu anna? Kita katakan wa'fu fi'lun amrin mabniun ala harfil illah wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha la mahalla lahu minal i'rab. Ya, jadi setelah ala hasbi harfil illah kita sebutkan wa huwa al-waw. Jadi huruf ilahnya apa yang dihapus? Yaitu waw. Kenapa kita tahu waw? Kita katakan wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Huruf dhammah yang ada sebelum huruf yang dihapus itu waw itu dalilun 'alaiha. Tanda adanya huruf waw yang dihapus. Pak Darto coba Pak, wa'fu anna. Wa'fu anna wa'fu fi'lul amri mabniun ala harfi illah Apa huruf ilahnya nih sekarang? wa Dari mana tahu waw? Wadomatu fiha qablaha dalilun 'alaiha Ya, baru di akhirnya la mahala lahu minal i'rabi. kabur lah dari mereka. Nah, kita i'rab tawalla. Pokoknya nggak usah diajak tawalla ya, karena biasanya cuma tawalla. Kalau kita i'rab berarti fatawalla anhum tawalla fi'lu amri mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-alifu wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha la lahu minal i'rab. Saya ulangi, jadi tawalla fi'lul amri mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-alifu alifu
Dari mana kita tahu? Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha Coba Pak Andre, silakan. Tawalla Fatawalla anhum tawalla ala sukun yang selain mabniun ala sukun, setelah kita katakan fi'lu amrin mabniun dengan apa? Disebutin rinciannya atau harus disebutkan alasannya. Sini yang kita sebutkan adalah rinciannya, yaitu wahwa al-ya'u wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, atau wahwa al-wawu wad dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, atau wahwa al-alif wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Baru setelah rincian yang disebut atau alasan yang disebut, baru ujungnya Jadi fi'il amr itu sama seperti fi'il madhi, yaitu kata yang la mahalla lahu minal i'rab. Kata yang la mahalla lahu minal i'rab, yaitu yang gak ada posisinya dalam kalimat. Posisi itu apa sih? Posisi itu seperti mubtada, seperti khabar, seperti fa'il, seperti maf'ul, naibul fa'il. Itu namanya posisi. Posisi ini bisa diduduki oleh kata yang mu'rab saja. Bisa diduduki oleh kata yang apa? Mu'rab. Kalau yang mabni maka antum katakan la mahalla lahu minal i'rab. Istirahat dulu ya. Panas meskipun ruangannya dingin ya. Insyaallah kita lanjut setelah halal bihalal insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid-din wa tahalaina bi al-'arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan wa taqabbalan. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Allahumma. Ya, sekarang kita lanjut tanda mabni fi'il amr yang ketiga, yaitu fi'il amr yang mabniun ala fi'il amr yang dia mabni dengan menghapus huruf nun, menghapus huruf nun. Oh, saya hapus ya, orang hapus ya. Berikutnya adalah fi'il amr yang dia mabni dengan menghapus huruf nun. Kapan fi'il amr yang dia mabninya dihapus huruf nun? Yaitu ketika idza kana af'alal khamsah, ketika dia adalah fi'il yang 5. Dalam konteks fi'il amr adalah fi'il yang domir mukhatab. Berarti taf'aluna wa cuma 3 berarti ya, cuma 3. Taf'aluna, taf'alani, dan taf'alina, cuma 3. Karena yang lainnya kan kemudian aja ya, berarti ada 4, yaitu taf'aluna antum, taf'alani antuma muannas, antuma mudzakkar, kemudian taf'alina. Jadi dia pada af'alal khamsah. Atau rinciannya idza tasala bihi aliful isnain wawul jamaah atau ya'ul khabar. Jadi yang fi'il amr mabni dengan hapus huruf nun yaitu idza kana af'alal khamsah, atau bisa kita katakan idza intasalat bihi satu aliful isnain, aliful isnaini. Yang kedua au wawul jamaah,
Jadi fi'il amr yang mabni dengan menghapus huruf nun ada dua di sini, bisa kita istilahkan dengan idza kana af'alal khamsah atau idza tasala bihi aliful isnain wa wawul jamaah wa ya'ul mukhatabah. Jadi yang dihapus huruf nun adalah kalau fi'il amrnya itu terbentuk dari af'al al-khamsah, atau fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, dan ya'ul mukhatabah. Itu yang nyambung dengan alif musanna, nyambung dengan wawu jamaah atau ya yang menunjukkan satu orang perempuan. Nah, kita bahas dulu satu-satu contohnya. Contohnya sekarang kita ambil dari yang aliful isnain dulu. Dari yang aliful isnain. Apa misalnya? Misalnya faqula lahu qawlan layyinan. Faqula lahu qawlan layyinan. Atau kita katakan ijlisa ya Muhammad wa Ahmad. Ijlisa gampang ya Muhammadu wa Ahmad. Ijlisa itu nanti fi'il amr yang apa? Dia mabni dengan menghapus huruf nunnya, menghapus huruf nun. Tulis. Contohnya tadi yang alif isnain, misalnya ijlisa ya Muhammad wa Ahmad. Ijlisa ya Muhammad wa Ahmad. Duduklah kalian berdua, wahai Muhammad dan Ahmad. Ijlisa ini fi'il apa bosnya? Madhi atau mudhari? Amr. Ya itu perintah. Mudhari ya. Jadi ijlisa ini fi'il amr. Kalau kita mau i'rab kita katakan ijlisa fi'lul amri mabniyun ala harfin nun. Dihapus huruf nun. Karena kita perlu ketahui dulu ijlisa ini asalnya adalah yajlisa lisani. Asalnya apa? Yajlisani, yaitu fi'il mudhari' dhamir antuma. Asalnya apa? Fi'il mudhari' dhamir antuma. Nah, cara buat jadikan dia fi'il amr seperti yang kita tadi bahas, dihapus huruf mudhari'nya, ditambah hamzah wasal, dan poin pentingnya dari sini yaitu dibuang nunnya. Nah, proses buang nun inilah yang disebut hadfu harfin nun. Hadfu harfin nun itu menghapus huruf nunnya. Jadi proses membuang nun inilah yang disebut apa? Menghapus huruf nunnya. Sehingga asalnya ijlisa asalnya adalah tajlisani, ada nunnya. Cuman karena dia mabni dengan tanda jazmnya fi'il mudhari', maka jazmnya di sini harus diapain? Hapus nun. Maka kalau mau kita i'rab kita katakan ijlisa fi'il amri mabniun ala harfin nun, baru disebutkan alasannya. Ingat kalau setelah sukun itu harus ada alasan atau ada rinciannya. Nah, kalau ini rinciannya apa? Lid tisalihi bi alifil isnaini. Kenapa dia dihapus nunnya? Lid tisalihi bi alifil isnaini. Lid tisalihi bi alifil isnaini. Itu karena dia nyambung dengan alif tasniyah, dengan alif musanna. Baru setelah disebutkan alasannya, la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Jadi kita katakan
Ijlisa ya Muhammad, ijlisa fi'lun amrin mabniyun ala hadfin nun nafa lisali bi alifil isnaini baru la mahalla lahu minal Jadi intinya yang dihapus huruf nun ketika mabni fi'il amr yaitu adalah ketika fi'il amr tersebut berbentuk af'al khamsah atau ketika fi'il tersebut bersambung dengan alif isnain atau waw jamaah atau ya'ul mukhatabah atau ya mukhatabah. Contohnya apa alif isnain? Ijlisa ya Muhammadu wa Ahmadu. Nanti pada saat i'rab setelah kita katakan tanda mabninya dengan hadfun nun harus disebutin apanya? Alasannya. Sebutin alasannya. Nah, kenapa dari nunnya kita katakan alifil isnain. Ayo syariato silakan. Ijlisa ya Muhammadu wa Ahmad. Ijlisa ya Muhammadu wa Ahmadu. Ijlisa fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun liittisalihi bi alifil isnain la mahalla lahu minal i'rab. Baik, no. Kapan fi'il mabni dia mabni fi'il amr mabni dengan menghapus nun? Fi'il amr mabni dengan menghapus nun yaitu ketika bertemu dengan apabila dia afal khamsah bukan apabila dia afalul khamsah atau tasala bihi aliful isnain atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Iya. I'rabnya gimana Pak Ibnu? I'rabnya misal ijlisa ya Muhammadu wa Ahmad. Ijlisa mabniyun ala fi'il amri mabniyun ala hasbin nun iza litisalihi di alifil isnain la mahalla lahu minal i'rab. Kapan fi'il amr mabni dengan menghapus huruf nun? Yang pertama karena afalul khamsah. Yang kedua tidak tasola bihi atau karena ini bukan syarat. Beda dengan tadi. Kalau tadi ini yang pertama ketentuan atau syarat, dua syarat. Satu dia sahih akhir, yang kedua apapun. Kalau ini bukan satu dua, tapi kita katakan atau dia hafal khamsah atau tidak karena awal masa atau tidak litisolihi aliful isnain wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah. Mana ya Rohnya? Ijlisa fi'lu amrin mabniyun ala harfi ala hadfu harfin nun Ala hadfin nun. fi'lu amri mabniyun ala hadfi harfi nun litisolihi al alifu bi alifu bi alifil isnain la ma'ala lahu minal i'rab. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfin nun litisalihi bi alifil isnain la mahalla lahu minal i'rab. Ini contoh yang nyambung dengan alif isnain. Contoh sekarang yang nyambung dengan waw jamaah. Misalnya apa misalnya? Tazawwaju ya syabab. Tazawwaju. Nikahlah wahai para muda.
atau kita katakan biar sama di sini ijlisu. Ijlisu ya tulab. Ijlisu ya tulab. Ijlisu ini fi'il apa ya? Amr. Dan dia termasuk afal khamsah atau dia termasuk fi'il yang bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah. Maka ketika nanti i'rabnya dia harus kita katakan mabniyun ala harfin nun, ya us huruf nunnya. Kenapa sekali lagi? Karena ijlisu ini afal khamsah atau karena dia adalah fi'il yang bersambung dengan wawu jamaah. Ya asalnya afal khamsah. Apa asalnya ijlisu? Najlisuna. Asalnya najlisuna. Beberapa ini dia? Antum. Kalau ya jadi suna. Ini domir antum. Ini afal khamsah. Nah, sehingga kalau kita mau rubah menjadi fi'il amr, pertama dihapus rohnya, kemudian ditambah hamzah di awal, dan dibuang hapus huruf nunnya. Hapus huruf nun inilah menjadi tanda jazm bagi fi'il mudhari, sekaligus menjadi tanda mabni bagi fi'il amr. Jadi kalau af'al khamsah jadi apain? Dihapus nunnya. Sehingga kita katakan kalau mau i'rab di sini ijlisu ya tulab, ijlisu ya amrin mabniyun ala harfin nun ditasrif sari wa jamaah la mahalla lahu min al-i'rab ala harfin nun bisalihi fi wawil jamaah barulah mahalla lahu min al-i'rab. Yang kasatra i'rab ijlisu ya tulab. Ijlisu fi'l amri mabniyun ala hadfi nuni bitisalihi bi Bi huruf jar bi wawil isnaini Naon deh. la mahala lahu min al-i'rab. Kalau alif pasangannya isnaini, kalau wawu jamaah, kalau ya mukhatabah. Itu nggak bisa, masing-masing beda-beda. Ya jamaah nanti alif mukhatabah dan wawu isnain nggak bisa, masing-masing ada apa? Pasangannya. Jadi kalau kita i'rab ijlisu fi'l amri mabniyun ala harfin Ditasrif wawil jamaah la mahalla lahu min al-i'rab. Ya Pak Mukhtar lagi Pak, ijlisu fi'lun amrin mabni ala hadfin nuni litisolihi fil wawi jamaati la mahalla lahu min al-i'rab. Ini yang dihapus huruf nunnya yang kedua, yaitu kalau dia nyambung dengan wawu jamaah. Yang ketiga yaitu sekarang yang dia idzatasala bihi yaul mukhatabah, ketika dia nyambung dengan apa? Ya mukhatabah. Apa contohnya? Misalnya kita ganti yang perempuan jadi ijlisi ya Fatimah misalnya. Ijlisi ya Fatimah. Ijlisi ya Fatimah. Ijlisi ini termasuk fi'il amr yang nanti mabni dengan menghapus huruf nun.
termasuk fi'il amr yang mabni dengan dihapus huruf nun. Kenapa? Karena ijlisi satu dia afal al-khamsah. Termasuk apa? Afal al-khamsah. Yang kedua, karena ijlisi ini termasuk yang ittasala bihi ya'ul mukhatabah. Apa asal ijlisi? Tajlisina. Tajlisina domir anti ini termasuk af'al al-khamsah. Maka nanti kalau mau dijazm hapus huruf nun. Kalau dia fi'il madi, fi'il amr, mabninya juga dengan hapus huruf nun. Tajlisina fi'il mudhari. Kalau mau fi'il amr gimana caranya? Dibuang mudhari'nya. tambah harusnya wasal. hapus huruf nunnya. Huruf nunnya ini harus dibuang, harus dihapus. Nah, dihapus huruf nun inilah menjadi tanda jazmnya afal al-khamsah atau menjadi tanda mabninya fi'il amr. Jadi tanda jazm fi'il asma al-af'al al-khamsah itu dengan dihapus huruf nun. Kemudian tanda mabni fi'il amr ini juga sama, yaitu dihapus huruf nun. Sehingga kalau kita mau i'rab ijlisi, kita katakan ijlisi fi'lul amri mabniun ala hasfin nuni litisarihi biya'il mukhatabati la makana lahu min al-i'rab ala hasfin nun litisarihi biya'il Mukhatabah. biya'il mukhatabah la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi harus ada tambahan alasannya. Kenapa dihapus nunnya? Bisa litisalihi bi alifil isnain. Bisa litisalihi bi wawil jamaah. Bisa juga litisalihi bi ya'il mukhatabah. Ini yaitu fi'il amr yang mabni dengan menghapus huruf nun. Kapan dia? Sekali lagi jika fi'il amrnya itu af'al al-khamsah. Itu fi'il-fi'il yang disambung dengan huruf nun dan huruf mad. Af'al khamsah fi'il-fi'il yang akhirnya adalah huruf nun dan huruf mad. Taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina, taf'alani. Itu kan fi'il yang ujungnya huruf nun dan huruf mad. Atau fi'il-fi'il yang nanti bersambung dengan 3 huruf tadi, sambung dengan alif, ismi, wawu, jamaah, ya, mukhatabah. Yang ijlisi ya Fatimah. Ya ijlisi ya Fatimah. Ijlisi fi'il amri mabniun ala hadfi fi nuni idza tasala bihi Tidak tersalah atau litisal. Oh ya litisal bihi bi ya ul mukhatabati ya il oh ya ada bila bi ya il mukhatabati la mahala lahu minal i'rabi. Ya, Farisi diulang lagi Pak. Ijlisi ya Fatimah. Ijlisi ya Fatimah. Ijlisi fi'lul amri mabniun ala hasfi nuni litisalihi bi ya'il mukhatabah la mahalla lahu min al-i'rab. Yang terakhir sekali lagi ya basmnya diganti tapi contohnya Boleh. Ijlisi boleh ya? Boleh. Ijlisi ya zaujati salisa. Masya Allah. Kenapa sih Ustaz ini? Aduh aja Ijlisi ya zaujati asalisa. Ijlisi fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni litisalihi ya'il isnain ya'il mukhatabah litisalihi bi ya'il mukhatabah la mahalla lahu minal i'rab. Ya ini tanda mabni yang ketiga yaitu dengan menghapus huruf nun. Wala haula wala quwwata illa billah.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وخشية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم. Ya, sekarang kita lanjut, yaitu tanda mabni atau keadaan mabni yang keempat dari fi'il amr, yaitu yang dia mabni dengan fathah atau mabniun alal fathi, mabni dengan fathah. Kapan? Ketika tidak tasala bihi nunut taukid, tidak tasala bihi nunut taukid khafifatan kanat au saqilatan, khafifatan kanat au saqilatan, yaitu ketika dia tidak tasala bihi nunut taukid, ketika nyambung dengan nun taukid. Nyambung dengan apa? Nun taukid. Khafifatan kanat, baik yang khafifah au saqilatan, atau nun taukid yang saqilah. Nah, maka setiap fi'il amr yang nyambung dengan nun taukid, maka nanti mabninya alal fathi. Mabni dengan apa? Dengan fathah. Mabni dengan fathah. Tulis kapan dia mabni dengan fathah itu. Ini saya post dari foto tadi. Udah Ustaz. Kapan dia mabni dengan fathah? Kita katakan tidak tasala bihi nunut taukid, khafifatan kanat, khafifatan kanat, baik yang khafifah au saqilatan, au saqilatan, atau yang saqilah. Jadi kapan dia fi'il amr mabni dengan fathah, yaitu idza tasala bihi nunut taukid, jika dia nyambung dengan nun taukid, baik yang khafifatan kanat, baik yang khafifah au saqilatan, atau yang saqilah. Jadi intinya kalau ada fi'il amr dipertegas perintahnya, ditekankan perintahnya, maka nanti harus mabni dengan apa? Dengan fathah. Suruh duduk, gak duduk juga. Ijlis ya Muhammad, gak duduk, maka harus pakai taukid. Nah, maka berubah nanti menjadi ijlisan ya Muhammad, ijlisan ya Muhammad, ijlisan ya Muhammad. Ini yang taukid apa? Khafifah, namanya sukun. Tapi kalau nggak duduk-duduk juga, kita tegas lagi menjadi ijlisan ya Muhammad, ijlisan ya Muhammad. Nah, fokus kita adalah bagaimana dua fi'il amr ini dia mabniun alal fathi, mabniun alal fathi. Mas sabab, apa sebabnya? Litisalihi bi nunil taukid, karena dia nyambung dengan apa? Nun taukid. Jadi kalau dia nyambung dengan nun taukid, maka fi'il amr ini kita katakan mabniun alal fathi. Jadi kapan fi'il amr mabni dengan fathah? Ketika dia nyambung dengan nun taukid. Ketika dia bersambung dengan nun taukid. Sehingga kalau kita mau i'rab harus ada tambahan keterangannya, harus ada tambahan rinciannya, yaitu misalnya ijlisan ya Muhammad, maka
maka kita katakan ijlisan mabniyun ala fathi bitisalihi binun tawkid. Kita ulangi fi'lul amri mabniyun ala fathi bitisalihi binun tawkid. Tambahan ya al-khafifah nun taukid al-khafifati baru la mahalla lahu min al-i'rab, itu mabniyun ala fathi litisalihi bi nunit taukidil khafifati. Taukidil khafifah, khafifahnya ini na'at bagi nun, dia taukid fathih khafifah merupakan na'at bagi nun. Sehingga kalau mau kita i'rab, maka dia dengan fathah yaitu litisalihi, sini litisalihi bi nunin taukidil khafifati. Taukidil khafifati. Kenapa khafifahnya kasrah? Karena khafifahnya ini na'at bagi nun bi nunin taukid. Karena nun yang kasrah ada huruf jar, maka khafifah na'atnya juga harus kasrah. Jadi i'rabnya dia ijlisan fi'lu amrin mabniyun ala fathi litisalihi bi nunit tawkidil khafifati baru la mahalla lahu minal i'rab. Baru la mahalla lahu minal i'rab. Kalau nanti yang sakilah ijlisan tinggal ganti saja khafifati menjadi saqilati, menjadi saqilati. Solihi binunit tawkidis saqilati. Andri juga di Arab ijlisan ya Muhammad. Ijlisan ya Muhammadu. Ijlisan fi'lul amri mabniyun ala fathi litisalihi binunit tawkidil khafifati la mahallahu minal i'rab. Kemudian kalau yang ijlisanna ya Muhammadu fi'lul amri mabniyun ala fathi litisalihi binunis binunit tawkidis saqilati la mahala lahu minal i'rab. Dapat coba diulangi ijlisan ya Muhammad. Ijlisan ya Muhammad. Ijlisan fi'lul amri mabniyun alal fathi litisalihi binunit tawkidi khafifati taukidil khafifati la mahalla lahu minal i'rab. Kalau yang ijlisan ya Muhammadu. Ijlisan fi'lul amri mabniyun alal fathi litisalihi binunit tawkidi binunit tawkidis binunit tawkidis saqilati la mahala lahu minal i'rab. Nah ini total 4 keadaan mabni dari fi'il amr. Ada yang mabniun ala sukun, ada yang mabniun ala hadfi harfillah, dan ada yang mabniun ala nun serta mabniun ala fathih. Sehingga kaidahnya adalah fi'il amr dia mabni dengan tanda atau dengan keadaan seperti
kaidah yang disebutkan di kitab Syarah Jurumiyah karangan Imam Al-Kafrawi. Jadi di antara syarah Jurumiyah yang paling rumit adalah Syarah Kafrawi, karena di situ banyak fokus kepada i'rab dan di situ banyak memasukkan, memberikan, mencantumkan syawahid atau bait-bait tentang nahwu. Ada yang dikatakan tentang mabni fi'il amr. Beliau katakan, apa kata beliau? Wal amru mabniyun ala ma yujzam. Wal amru mabniyun ala ma yujzam bihi mudhari'u aya man yaf'al. Bihi mudhari'u aya man yaf'amu. Tulis ya. Apa baiknya? Wal amru mabniyun ala ma yujzam. Wal amru mabniyun ala ma yujzam bihi mudhari'uhu aya man yafhamu. Bihi mudhari'uhu aya man yafham. Ini bait yang bercantumkan wal amru mabniyun ala ma yujzam bihi mudhari'uhu aya man yafham. Wal amru mabniyun ala ma yujzam bihi mudhari'uhu aya man yafham. Apa kaidahnya Syadri? Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi. Enggak, itu dipisah. Ini bait syair. Bait itu yang atas pertama, penggalan pertama, yang kedua, penggalan kedua. Jadi bukan satu kalimat ya. Itu satu asfal ya. Rojil Ahmad al-Ghafuri dengan Sulaiman wa Jamsuri. Nah juga sama. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu aya man yafhamu. Ini bait. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'u aya man yafhamu. Iya, maksud terang. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'u aya man yafhamu. Baris kiri. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu aya man yafhamu. Ya, Pak Iman. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu aya man yafhamu. Ya, Pak Jumain. Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu aya man yafhamu. Ya, artinya wal amru mabniyun. Kata beliau, fi'il amr ini mabni. Fi'il amr ini apa? Mabni. Berbeda dengan yang dikatakan Imam Najrum. Oleh Imam Najrum mengatakan apa? Majzum. Abada. Kalau kata beliau wal amru mabniyun. Fi'il amr itu apa? Mabni. Namun dengan apa? Kata beliau ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, yaitu ala ma yujzamu dengan tanda seperti yujzamu, jazmnya bihi mudhari'uhu dengan tanda jazmnya fi'il mudhari'. Di tanda jazmnya fi'il mudhari'. Aya man yafhamu, wahai orang yang mengerti, wahai orang yang berakal. Aya man yafhamu, wahai orang yang berakal. Jadi ini kaidah untuk menggabungkan dua perkataan tadi yang seolah-olah terlihat berbeda. Di Jurumiyah dikatakan fi'il amr jazm, namun di ilmu nahwu dikatakan Jurumiyah dikatakan fi'il amr adalah mabni. Ini gimana menyatukannya? Maka kita katakan fi'il amr itu mabni,
namun mabninya dengan tanda atau dengan keadaan seperti jazmnya fi'il mudhari. Seperti jazmnya fi'il mudhari. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dari pembahasan fi'il amr. Nanti insyaallah ta'ala kita masuk penggalan berikutnya. Apa kata beliau tentang fi'il mudhari? Wal mudhari'u ma kana fi awwalihi az-zawa'idil arba'i ya allati yajma'uha qawluka alayhi wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alayhi nasilun aw jasimun. Insyaallah ini besok kita bahas. Diusahakan kalau bisa isya di dekat sini, kita isya dekat sini. Namun kalau memang masih ada kerjaan, maka semaksimal mungkin secepat mungkin. Yang penting jangan sampai antum telat terlalu lama. Jadi anda datang di sini baru cuman